Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya kalian di rumah? Alhamdulillah, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat untuk terus belajar mencari ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan terhadap diri kita. Bahkan Allah sendiri telah berfirman dalam Al-Quran, dijelaskan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, bahwa kalian jika ingin menghitung nikmatnya Allah saya tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa. Menunjukkan betapa banyak nikmat yang Allah berikan, termasuk kesehatan, kewarasan, kelonggaran, kesempatan untuk diri kita, sehingga di kesempatan ini kita bisa bersama-sama belajar melalui media online tentang pembelajaran yang akan kita kaji, yaitu pendidikan agama Islam. Baik anak-anakku semuanya, di sini tentunya Bapak akan masuk ke pembahasan. Sebelumnya yang perlu kita jadikan sebagai fondasi, yaitu kewajiban kita sebagai manusia untuk beribadah. Betul ya? Kewajiban kita sebagai makhluknya Allah adalah untuk beribadah. Di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, di sana Allah telah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni, dan aku Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Menunjukkan bahwa kewajiban manusia adalah untuk beribadah. Nah, tentunya kita juga sadar nih, setiap manusia itu mempunyai agama masing-masing. Nah, sebenarnya kita sudah tahu sebagai seorang muslim adalah kewajiban ibadah yang utama adalah tentunya sholat. Ya, sholat 5 waktu gitu ya. Nah, mengapa Allah mewajibkan sholat 5 waktu? Apakah hanya sebatas kewajiban saja, atau memang ada keutamaan atau manfaat yang lain yang bisa kita dapat dengan kita mengerjakan sholat 5 waktu, apalagi tepat pada waktunya? Nah, pada kesempatan ini Bapak ingin membahas tentang kaitan kewajiban sholat 5 waktu berikut dengan keutamaan-keutamaannya. Dan diharapkan nanti anak-anakku semuanya setelah menyimak, mempelajari materi yang Bapak sampaikan, anak-anak nanti bisa mengerti, bisa menerangkan, menjelaskan pengertian sholat 5 waktu, menyebutkan termasuk beberapa dalil kewajibannya sholat, menjelaskan keutamaan sholat 5 waktu, dan tentunya akan menjadi kebiasaan anak-anak semuanya di kesehariannya, bisa tertib sholat 5 waktunya. Anak-anakku semuanya, kita mulai dari tentang sholat. Sholat itu adalah praktek ibadah kepada Allah yang terdapat di rukun Islam yang kedua setelah syahadat, kemudian sholat. Nah, sholat ini bukan hanya sebatas gerakan saja anak-anakku. Jadi sholat itu membutuhkan beberapa anggota tubuh, ya kan? Di antaranya hati kita harus khusyuk ketika beribadah kepada Allah. Kemudian gerakan kita dalam beribadah harus tumakninah, harus tepat. Kemudian lisan kita di dalam melafadzkan ayat-ayat bacaan Al-Quran juga supaya bisa tartil. Dan yang paling utama juga adalah bisa tepat pada waktunya, karena sholat 5 waktu itu memang sudah ditentukan oleh Allah waktunya, jadi nggak bisa ditawar-tawar lagi anak-anakku semuanya ya. Nah, sesuai dengan firman-Nya Allah dalam surat An-Nisa ayat 103, di sana diterangkan, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Nah, kita sebagai orang iman mempunyai kewajiban yang sama untuk mengerjakan sholat tepat pada waktunya.
Kemudian kita masuk pada pembahasan keutamaan sholat 5 waktu. Berikut adalah keutamaan sholat 5 waktu. Yang pertama, yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Jadi saat kita mengerjakan sholat, ya, itu secara otomatis kita itu berkomunikasi dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, taqarrub ilallah, terutama saat posisi sujud, itu benar-benar waktu-waktu yang sangat dekat dengan Allah. Kemudian yang kedua, dengan kita mengerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktu ini dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan kemungkaran, ya. Bahwa dalam Al-Quran diterangkan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan fahsya. Fahsya itu perbuatan keji dan kemungkaran, perbuatan buruk yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Mengapa bisa begitu? Karena memang dengan kita bisa tertib mengerjakan sholat, secara otomatis kita merasa selalu diawasi oleh Allah, sehingga ketika mau melakukan suatu kesalahan, ingat, oh ini salah, sehingga tidak melakukan kesalahan itu. Kemudian keutamaan berikutnya yang ketiga, menumbuhkan kedisiplinan. Seperti yang disampaikan di awal, bahwa sholat itu ada 5 waktu dan itu sudah ditentukan, tidak bisa ditawar lagi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ini 5 waktu yang sudah ditentukan waktunya. Sehingga dengan kita tahu waktu-waktu sholat, kita akan tahu mengatur waktunya. Kita akan disiplin. Oh, waktunya sholat subuh, berarti waktu istirahat saya sudah cukup. Nah, waktunya zuhur, waktu bekerja saya, waktunya istirahat untuk mengerjakan sholat. Begitu juga sholat-sholat yang lainnya. Berikutnya, keutamaan berikutnya yang keempat, yaitu menenangkan hati dan pikiran kita. Nah, secara tidak langsung dengan kita beribadah mengerjakan sholat 5 waktu itu, Allah akan menenangkan hati kita, pikiran kita. Karena membantu kita untuk mengingat selalu kepada Allah. Ketika kita ada perasaan gundah gulana, ya kan, sedih mungkin, ada banyak permasalahan, ketika kita bermunajah kepada Allah seperti yang tadi saat sujud, ini benar-benar momen yang sangat luar biasa, ya. Dengan sholat, hati kita menjadi tenang, bacaan-bacaannya itu menenangkan diri kita. Berikutnya, menjadikan amal sholat ini menjadi amal yang pertama akan dihisab oleh Allah di hari kiamat nanti. Jadi Rasulullah juga sudah menjelaskan bahwa amalan yang pertama akan dihisab oleh Allah tentunya adalah sholat. Nah, ini supaya bisa dijaga. Kalau di dalam penjelasan yang lain banyak sekali, seperti sholat itu dapat menghapus kesalahan. Rasulullah memberikan gambaran bagaimana pendapat kalian dengan seorang laki-laki yang di depan pintu rumahnya terdapat sebuah sungai yang mana dia bisa mandi dalam sehari itu 5 kali. Kira-kira pendapat kalian bagaimana? Orang itu masih ada kotoran atau tidak? Bersih dari kotoran tubuhnya atau tidak? Nah, tentu bersih. Begitu juga dengan sholat. Ketika kita bisa menjalankan sholat 5 waktu, maka kesalahan-kesalahan kita akan dilebur oleh Allah. Kayak ini jangan disia-siakan. Seperti anak-anak ya, mudah-mudahan dengan materi yang sedikit Bapak sampaikan ini bisa menjadi pacuan mengingat buat diri kita nanti ke depannya untuk lebih baik lagi. Karena kita nggak tahu mati kita kapan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu menegaskan bahwa mati itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Ketika kita sudah kedatangan ajal, kita nggak bisa menunda-nunda lagi. Nah, kesempatan yang terbaik ini kita gunakan sebaik-baiknya.
bisa lebih tertib kembali dalam mengerjakan sholat 5 waktunya. Ketika kita belum bisa tertib, nah kita harus koreksi diri, muhasabah diri, gitu ya. Kalau dalam hadisnya itu al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang dikatakan orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu introspeksi diri. Introspeksi dirinya sendiri, oh saya ini kurang apa ya, nah kesalahan apa yang saya lakukan. Kemudian wa amila lima ba'dal maut, dia beramal untuk persiapan setelah sesuatu yang akan mati, yang setelah mati, artinya amalan, dia mempersiapkan banyak amal baiknya. Baik, demikian anak-anakku semuanya, semoga sedikit materi yang Bapak sampaikan bisa menjadi pengingat buat diri kita bersama, bisa lebih tertib di dalam mengerjakan sholat 5 waktunya. Jangan lupa terus berbuat baik, terutama ibadah-ibadah yang wajib. Karena yang namanya kewajiban itu ketika dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan hasilnya adalah dosa. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan bisa menjadi bermanfaat dan barokah. Demikian, terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.